Hei kakek tua, keluar kamu. Tempatmu bukan di sini. Ini adalah tempat untuk orang-orang kaya yang bersih, sedangkan tubuhmu kotor dan bau. Pergi sekarang juga. Seperti itulah kata-kata kasar seorang satpam sebuah bank ternama yang dengan tega mengusir kakek Suryadi. Pakaiannya memang lusuh, baju rombeng dengan celana setengah sobek, wajahnya yang kusam seakan menambah kesah miskin kakek itu. Namun di balik semua itu tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia apakah sebenarnya? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tulis di kolom komentar dari mana asal sahabat menonton video ini. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan agar dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita lanjut ceritanya. Langkah kaki tua itu terdengar pelan di atas lantai marmer yang mengkilap. Sepatu usangnya tampak tidak pantas berada di dalam gedung bank, sekelas bank sentral mandiri. Orang-orang di sekelilingnya mulai menoleh. Ada yang mengernyitkan dahi, ada juga yang sekadar melirik lalu melanjutkan aktivitasnya sendiri. Namun, kakek itu tidak peduli. Tubuhnya yang tinggi dan kurus, berdiri tegak seperti tiang baja. Matanya yang redup tetapi tajam memandang sekeliling, mencari tempat pelayanan. Pelang di tangannya, ia membawa tas plastik hitam yang tampak usang, berisi dokumen-dokumen penting yang sudah dikumpulkan sejak pagi tadi. Ia berjalan menuju meja layanan pelanggan utama. Di sanalah seorang wanita muda dengan seragam rapi dan rambut sanggul sempurna sedang duduk sambil mengetik cepat di komputer. Kakek itu menunggu dengan sabar di belakang seorang pria berjas biru yang tampaknya baru saja selesai bertransaksi. Ketika gilirannya tiba, ia maju selangkah. "Permisi Bu," katanya dengan suara yang lembut namun jelas. "Saya ingin melakukan penarikan dari rekening saya." Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya menyipit sejenak. Dia menatap kakek itu dari atas ke bawah, lalu kembali menatap layar komputernya. "Silakan ambil nomor antrian Pak. Kami hanya melayani nasabah prioritas di sini." Suryadi menunduk. Tangannya gemetar sejenak. Namun ia mencoba mengendalikan emosinya. "Tapi saya punya rekening di sini. Saya sudah lama tidak menggunakannya." Wanita itu menghela napas. "Kalau begitu, silakan ke loket biasa di sebelah sana." Ia menunjuk loket yang agak tersembunyi, tempat biasanya orang-orang dengan transaksi kecil dilayani. Suryadi mengangguk pelan, lalu berjalan menuju loket yang ditunjukkan. Di sana, antriannya cukup panjang. Orang-orang mulai memperhatikannya. Seorang ibu muda menepuk bahunya, bertanya, apakah ia membutuhkan bantuan? Ia menggeleng pelan. Dari sudut ruangan, seorang satpam memperhatikan situasi. Ia mendekat dan berkata, "Pak, kalau cuma mau tarik uang kecil, lebih baik ke cabang pinggiran saja. Di sini biasanya untuk transaksi besar." Suryadi tersenyum kecil. "Saya tidak ingin menarik uang kecil, Mas. Saya ingin mencairkan tabungan saya yang sudah lama tersimpan." Satpam itu terdiam. Ia memandang kakek itu dengan tatapan campur antara curiga dan kasihan. "Tabungan besar?" Suryadi mengangguk. "Saya pikir begitu, tapi saya belum pernah mengeceknya selama puluhan tahun." Satpam itu tidak lagi berkata apa-apa. Ia kembali ke posnya. Sementara Suryadi tetap menunggu dengan sabar, walau hatinya mulai terasa perih. Suryadi duduk di kursi plastik keras yang terletak di samping loket layanan pelanggan. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya karena usianya yang sudah lanjut, tetapi juga beban emosi yang mulai menggerogoti semangatnya. Ia menatap lantai marmer, berkilau di bawah sepatu usangnya. Refleksi wajahnya yang keriput dan berdebu membuatnya tersenyum kecil, senyum pahit. Tidak banyak orang yang percaya bahwa ia adalah nasabah asli dari bank mewah ini. Baju compang-camping, rambut putih yang tidak teratur, dan tas plastik hitam itu memang tidak memberikan kesan kemapanan. Tapi Suryadi tahu, penampilan bukan segalanya. Hanya saja, bagi banyak orang di dunia modern seperti ini, penampilan adalah segalanya. Di balik meja resepsionis, seorang wanita muda dengan jas abu-abu dan kalung mutiara putih sedang menelepon seseorang. Suaranya rendah namun tegas. "Iya, Pak Manager, ada seorang kakek aneh yang ngotot mau tarik tabungan besar. Dia bilang
punya rekening sejak tahun 70-an. Mungkin dia cuma pengemis yang cari perhatian. Suryadi mendengar potengan-potengan kalimat itu. Hatinya terasa menusuk. Tapi ia mencoba tenang. Ia telah melalui begitu banyak ujian dalam hidupnya. Dan ini hanyalah salah satunya. Ia menarik napas panjang, lalu merogoh sakunya, dan mengeluarkan selembar foto tua. Di dalamnya tampak dirinya bersama istrinya yang telah meninggal, serta 2 anak yatim yang pernah mereka asuh. Masih ada waktu, gumamnya pelan. Aku akan tunjukkan pada mereka. Waktu terus berlari. Matahari bergeser ke barat, dan cahaya alami yang masuk melalui kaca gedung bank mulai memudar. Lampu-lampu gantung kristal menyala terang, memancarkan gemerlap yang kontras dengan suasana hati. Suryadi, beberapa kali ia dipanggil oleh petugas junior untuk memberikan dokumen tambahan, yang kemudian harus ditandatangani dan dicetak ulang. Setiap kali ia berdiri, tubuhnya terasa lebih berat, namun ia tetap berusaha tegak. Akhirnya, setelah hampir 3 jam menunggu, seorang pria berjas biru gelap datang mendekatinya. Postur tubuhnya tinggi, sikapnya dingin, dan matanya tajam. Itu adalah Rizky, petugas muda yang pertama kali melayaninya. Tadi, Pak Suryadi, panggil Rizky dengan nada netral. Suryadi mengangguk. Silakan ikut saya. Anda akan dilayani di ruang VIP. Kata-kata itu memicu decak kagum dari beberapa orang di sekitar. Beberapa menoleh, termasuk ibu muda yang tadi sempat menepuk bahunya. Wajahnya tampak heran, tapi Suryadi tidak peduli. Ia bangkit perlahan, tas plastiknya digantung di lengannya, dan mengikuti langkah panjang Rizky menuju sebuah lift eksklusif di pojok lobi. Ruang VIP Bank Sentral Mandiri terletak di lantai atas. Pintu lift membuka, dan Suryadi disambut oleh karpet tebal berwarna merah marun, aroma parfum mahal, dan deretan sofa kulit empuk. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya duduk di belakang meja kaca besar. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan headset tampak sedang mencatat sesuatu. Silakan, duduk Pak, kata Rizky sambil menunjuk kursi kulit yang empuk. Suryadi duduk dengan hati-hati, seolah takut merusak kursi itu. Ia menempatkan tasnya di pangkuannya. Seperti perlindungan terakhir dari dunia luar, pria parubaya itu akhirnya angkat bicara. Nama saya Teguh Prasetyo, Manajer Senior Bank Sentral Mandiri. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak hari ini. Kami sedang memverifikasi data rekening Bapak. Suryadi mengangguk. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan ini secepat mungkin. Teguh mengetik sesuatu di komputer, sementara wanita muda tadi menyerahkan beberapa lembar dokumen. Matanya terus bolak-balik antara layar dan dokumen. Sesekali ia berbisik dengan Rizky yang berdiri di sampingnya. Setelah beberapa menit diam, Teguh akhirnya berkata, Pak Suryadi, kami memang menemukan rekening atas nama Bapak. Namun, karena ini adalah rekening lama dan belum pernah diakses selama puluhan tahun, kami perlu verifikasi lebih lanjut. Apakah Bapak ingat nomor PIN atau kata sandi? Suryadi menggeleng. Maaf Pak, saya tidak pernah menggunakan kartu ATM. Semua transaksi dulu dilakukan secara manual. Teguh menghela napas. Kalau begitu, kami butuh salinan surat kuasa dari notaris, atau minimal fotokopi paspor dan KTP yang masih berlaku. Suryadi mengeluarkan dokumen-dokumen dari tas plastiknya. Teguh memeriksanya dengan teliti, lalu menyerahkannya kepada stafnya untuk difotokopi. Baiklah Pak, kami akan segera proses, mohon tunggu sejenak. Suryadi mengangguk lagi. Namun, di dalam hati, ia merasa ada yang tidak nyaman. Meskipun ia sudah dibawa ke ruang VIP, cara mereka memperlakukannya masih terasa dingin. Seperti sedang menilai apakah ia benar-benar pantas berada di tempat itu. Beberapa menit berlalu. Teguh keluar sebentar untuk berbicara dengan tim IT. Ia kembali. Ekspresi wajahnya agak berubah. Lebih serius, lebih waspada. Pak Suryadi, katanya, tim kami baru saja berhasil mengakses data rekening Bapak. Hasilnya cukup mengejutkan. Suryadi mendongak. Benarkah jumlahnya masih utuh? Teguh mengangguk pelan. Lebih dari itu. Rekening Bapak masih aktif, saldo awal 50 juta rupiah pada tahun 1976 dan dengan bunga majemuk serta beberapa investasi otomatis yang tidak
pernah dicairkan. Jumlahnya sekarang mencapai 450 miliar rupiah. Suryadi tersenyum ringan. Saya pikir begitu. Namun, Teguh tidak langsung tersenyum. Matanya masih penuh pertanyaan. Mengapa Bapak tidak pernah mengeceknya selama ini? Suryadi menarik napas panjang. Saya punya alasan sendiri, dan alasan itulah yang membawa saya ke sini hari ini. Teguh dan Rizky saling pandang. Mereka mulai menyadari bahwa kakek tua di depan mereka mungkin bukan sekadar nasabah biasa, dan rahasia yang lebih besar siap terungkap. Di dalam ruang FIP yang sunyi, Suryadi duduk dengan tenang. Ia menatap jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari lantai atas bank. Langit mulai menguning, tanda matahari bersiap menyembunyikan diri. Cahaya senja menyelimuti gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Namun, pandangan Suryadi tidak benar-benar fokus pada pemandangan itu. Matanya sedikit berkabut bukan karena usia, tapi karena kenangan. Teguh Prasetyo dan Rizky masih berdiri di dekat meja, menunggu jawaban dari pertanyaan terakhir Teguh. Mengapa Bapak tidak pernah mengeceknya selama ini? Suryadi akhirnya buka suara, suaranya pelan, namun penuh makna. Dulu, saya adalah seorang pengusaha pertanian, katanya, mulai bercerita. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Ayah saya seorang petani sederhana, dan ibu saya membantu di rumah, serta menjual hasil kebun ke pasar tradisional. Kami hidup sederhana, tetapi bahagia. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Saya bekerja keras sejak muda. Pada tahun 1960-an, saya memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencoba peruntungan di Jakarta. Di sana, saya bekerja di sebuah perusahaan perdagangan hasil bumi. Saya belajar banyak hal tentang bisnis, tentang manusia, dan tentang kehidupan. Wajah Suryadi tampak lebih cerah saat ia mengingat masa mudanya. Riwayat hidupnya seperti film yang diputar ulang di benaknya. Pada tahun 1972, saya mendirikan perusahaan sendiri bernama Tunas Harapan. Awalnya hanya toko grosir kecil, menjual sayuran organik dan rempah-rempah. Tetapi lambat laun, permintaan meningkat. Kami mulai mengekspor produk ke luar negeri, dan perusahaan berkembang pesat. Teguh dan Rizky mendengarkan tanpa menginterupsi. Mereka bisa merasakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Suryadi bukan sekadar cerita. Biasa itu adalah bagian dari sebuah kehidupan yang telah melalui begitu banyak pasang surut. Pada akhir 1970-an, saya sudah memiliki beberapa gudang, puluhan karyawan, dan mitra bisnis dari berbagai negara. Kami menjadi salah satu eksportir terbesar produk organik di Asia Tenggara. Suryadi tersenyum kecil, lalu matanya memudar lagi. Namun, uang tidak membawa segalanya. Pada tahun 1985, istri saya, Sri, meninggal karena sakit jantung. Kami tidak dikaruniai anak, meskipun kami sangat ingin memilikinya. Setelah itu, saya mulai merasa bahwa semua harta yang saya miliki tidak ada artinya jika hanya untuk diri sendiri. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan. Saya memutuskan untuk menjual perusahaan saya pada awal 1990-an. Uangnya saya simpan dalam rekening ini, rekening yang akan saya biarkan bertumbuh tanpa saya sentuh. Tujuan saya sederhana, untuk membantu anak-anak yatim piatu di desa tempat saya dilahirkan. Teguh dan Rizky saling pandang. Kini mereka mulai memahami mengapa kakek tua di depan mereka datang hari ini. Saya kembali ke desa, tinggal di rumah sederhana, dan mulai mengadopsi anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Saya mendirikan panti asuhan kecil. Saya ajar mereka nilai-nilai kehidupan, pentingnya kerja keras, dan cinta kasih sesama manusia. Suryadi menunduk, lalu menatap kedua pegawai bank itu dengan mata yang berbinar. Uang itu bukan milik saya, itu adalah amanah. Dan hari ini, saya datang untuk menepati janji yang saya buat puluhan tahun lalu. Sebuah kesunyian panjang tercipta di ruang VIP. Tidak ada suara selain alunan musik instrumental lembut dari speaker di langit-langit. Teguh menelan ludah, sedangkan Rizky memandang Suryadi dengan tatapan yang berbeda, tidak lagi penuh curiga atau sinis, tetapi rasa hormat yang tulus. Apa yang ingin Bapak lakukan dengan uang itu sekarang? Tanya Teguh perlahan. Suryadi tersenyum.
tipis. Saya ingin mencairkannya untuk membangun panti asuhan baru lebih besar, agar lebih banyak anak yang bisa saya bantu. Teguh mengangguk. Kami akan bantu prosesnya secepat mungkin, Pak. Rizky pun menambahkan. Dan saya minta maaf atas perlakuan saya sebelumnya. Saya tidak tahu. Suryadi mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak perlu dimaafkan. Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Itu manusiawi. Yang penting adalah kita belajar darinya. Kata-kata itu menggema dalam hati kedua pegawai bank tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa hari ini mereka bukan hanya melayani seorang nasabah. Biasa mereka sedang menyaksikan kehadiran seorang manusia luar biasa. Suryadi duduk termenung di ruang VIP. Kedua tangannya bertumpu pada tongkat kayu tua yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Matanya memandang jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, tempat pemandangan kota Jakarta. Terbentang luas, gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang, seperti semut kecil di bawah sana. Ia tersenyum tipis. Di usianya yang sudah menginjak 78 tahun, ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke tempat seperti ini. Di tengah dunia modern yang penuh keserakahan dan kesombongan. Tapi ia tidak marah, hatinya tetap baginya. Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bahkan mereka yang sebelumnya meremehkannya. Teguh Prasetyo, manajer senior Bank Sentral Mandiri, keluar sejenak dari ruangan untuk memberikan instruksi kepada tim akuntansi. Rizky, petugas muda yang awalnya bersikap dingin, kini duduk di seberang Suryadi dengan ekspresi wajah yang berubah. Ia ingin bicara, tapi takut mengganggu. Akhirnya, ia mencoba membuka percakapan. Pak Suryadi, maaf sebelumnya, saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Suryadi menoleh pelan, lalu tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Nak. Penampilanku memang tidak menunjukkan banyak hal. Rizky menunduk. Saya hanya penasaran, bagaimana bisa Bapak menyimpan uang sebesar itu selama puluhan tahun tanpa pernah menyentuhnya? Suryadi tertawa kecil. Suaranya serak namun penuh makna. Karena uang itu bukan milikku. Aku hanya menjaganya sampai saat yang tepat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku tidak pernah hidup dalam kemewahan setelah menjual perusahaan. Aku tinggal di rumah sederhana, makan apa adanya, dan bekerja setiap hari untuk anak-anak di panti asuhan. Mereka adalah keluargaku sekarang. Uang itu hanya alat, bukan tujuan. Dan aku percaya waktu yang tepat untuk menggunakannya adalah sekarang. Rizky diam. Ia mencoba membayangkan bagaimana rasanya memiliki kekayaan begitu besar, tapi rela melepaskan semua kenyamanan demi orang lain. Hatinya mulai tergugah. Beberapa menit kemudian, Teguh kembali masuk ke ruangan. Ia membawa sebuah tablet elektronik dan beberapa dokumen cetak. Pak Suryadi, katanya dengan nada lebih hormat, tim kami sudah berhasil memverifikasi rekening Bapak secara lengkap. Saldo yang ada banner-banner masih utuh, bahkan bertambah karena bunga majemuk dan investasi otomatis yang terus berjalan meski tidak pernah dicairkan. Ia menyerahkan tablet tersebut ke tangan Suryadi. Di layar tampak angka fantastis. Rp450,29, 3,617.800. Suryadi memandang angka itu tanpa emosi berlebihan. Ia tahu itu bukan miliknya. Itu adalah amanah yang harus ia tunaikan. Terima kasih, katanya sambil mengembalikan tablet. Lalu, kapan saya bisa mencairkannya? Teguh mengetik sesuatu di komputer lalu menjawab, proses transfer bisa kami lakukan dalam waktu 2 hari kerja, jika Bapak setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kami juga butuh informasi rekening tujuan untuk proses pencairan. Suryadi mengeluarkan secarik kertas dari tas plastik hitamnya. Nomor rekening baru yang ia buat khusus untuk pembangunan panti asuhan. Ia menyerahkannya kepada Teguh. Ini rekening untuk proyek panti asuhan baru di desaku. Aku harap uang ini bisa digunakan sebaik mungkin. Teguh menerima kertas itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah surat penting dari seorang tokoh negara. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Rizky tiba-tiba berkata, Pak Suryadi, bisakah saya ikut membantu? Saya ingin tahu lebih banyak tentang panti asuhan Bapak. Mungkin saya bisa menjadi sukarelawan.
Suryadi memandang mata muda itu dengan lembut. Ia melihat penyesalan, kerendahan hati, dan keinginan untuk berubah. Tentu saja, Nak. Jawabnya dengan senyum yang membuat pipi Rizky memerah. Setiap orang punya kesempatan untuk membantu sesama. Yang penting adalah niat baik dan keikhlasan. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, Suryadi diminta untuk menunggu sejenak, sementara dokumen-dokumen final diproses. Ia tidak keberatan. Lagi pula, ia sudah terbiasa menunggu. Hidupnya adalah rangkaian kesabaran yang teruji oleh waktu. Seorang staf wanita membawakan teh hangat dan camilan manis untuknya. Ia menerimanya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Di luar, lampu kota mulai menyala satu persatu. Suara klakson kendaraan dari bawah gedung terdengar samar. Suryadi menyeruput tehnya perlahan, lalu menatap kedua pegawai bank itu. "Aku datang ke sini bukan hanya untuk mencairkan uang," katanya, suaranya rendah namun pasti. "Aku juga ingin mencairkan hati yang membeku." Teguh dan Rizky saling pandang. Mereka tidak menjawab, tapi mereka tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar transaksi keuangan. Mereka sedang menyaksikan transformasi manusia. Suryadi masih duduk di ruang VIP, menunggu dokumen final selesai diproses. Teguh Prasetyo dan Rizky sibuk bolak-balik antara meja kerja mereka dan komputer bank yang menyimpan data rekeningnya. Di luar, langit Jakarta telah berubah menjadi gelap dengan ribuan lampu gedung menerangi malam kota. Namun, dalam ruangan itu, suasana terasa lain. Ada sesuatu yang mulai menghangat, bukan hanya karena teh hangat atau pendingin ruangan, tetapi karena perubahan perlahan dalam hati kedua pegawai bank tersebut. Mereka tidak lagi memandang Suryadi sebagai seorang pengemis tua yang tidak tahu aturan, tapi sebagai manusia luar biasa yang hidupnya penuh makna. Tiba-tiba, pintu ruang EP terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah cepat. Jas biru gelapnya tampak rapi, dasinya lurus, dan ekspresinya serius. Ia adalah Direktur Operasional Bank Sentral Mandiri, Andi Saputra. Ia datang atas informasi dari tim IT bahwa ada rekening nasabah lama dengan saldo fantastis dan ia ingin memastikan sendiri kebenarannya. "Pak Teguh," katanya tanpa membuang waktu, "apakah ini benar-benar nasabah kita?" Teguh langsung berdiri. "Iya, Pak Andi. Ini Bapak Suryadi. Rekeningnya dibuka pada tahun ke-1976. Saldo awal 50 juta rupiah. Dan selama ini tidak pernah dicairkan." Andi menatap Suryadi dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia mendekat, lalu duduk di kursi yang sama dengan Teguh dan Rizky. "Pak Suryadi," katanya dengan suara rendah namun tegas, "kami sedang memverifikasi beberapa hal. Bisa Bapak jelaskan lebih detail bagaimana uang ini bisa mencapai 450 miliar rupiah tanpa pernah diakses?" Suryadi menatap mata pria itu dengan tenang. Ia tidak merasa tersinggung dengan nada waspada itu. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti Andi, orang yang terlalu percaya pada angka-angka dan kurang pada nilai-nilai. "Aku bukan penipu," jawabnya pelan. "Aku hanyalah seorang pria yang membuat janji pada diri sendiri dan pada Tuhan. Uang itu aku simpan sebagai amanah. Aku percaya setiap orang punya tanggung jawab untuk membantu sesama. Dan hari ini, aku datang untuk menepati janjiku." Andi menelan ludah. Ia melihat wajah Suryadi, lalu ke dokumen-dokumen di mejanya. Segala sesuatunya terlihat valid. Nama, tanggal lahir, paspor, surat waris, semua cocok. Tidak ada indikasi pemalsuan. Namun, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang Bapak ingin mencairkan uang ini? Suryadi menatap matanya lekat-lekat. "Karena sekarang adalah waktu yang tepat. Desaku butuh panti asuhan baru. Anak-anak yatim di sana butuh tempat tinggal, pendidikan, dan harapan. Aku tidak akan hidup selamanya, dan aku ingin meninggalkan sesuatu yang bernilai bagi mereka." Sebuah kesunyian panjang tercipta. Bahkan Rizky, yang biasanya mudah gelisah, diam tak berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Andi akhirnya berdiri. Ia menatap Teguh dan Rizky, lalu kembali ke Suryadi. "Pak Suryadi, saya minta maaf atas sikap kami sebelumnya. Kami tidak menyadari
siapa Bapak sebenarnya? Suryadi tersenyum lembut, kalian tidak perlu meminta maaf. Kalian biasa. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kecil itu. Andi mengangguk pelan. Lalu, ia memberi instruksi kepada Teguh, proses pencairan harus dilakukan secepat mungkin. Prioritaskan. Jika perlu, saya akan turun tangan langsung. Teguh langsung mengiyakan. Namun, saat semua sepertinya akan segera selesai, terjadi gangguan teknis, sistem internal bank tiba-tiba error, layar monitor para petugas berubah menjadi hitam, lalu muncul notifikasi, verifikasi manual diperlukan. Silakan hubungi tim keamanan. Andy menjerot karet alisnya. Ini tidak mungkin. Apa ini ada hubungannya dengan rekening ini? Tim IT segera dipanggil. Setelah beberapa menit pemeriksaan, salah satu teknisi menjawab, "Iya Pak, sistem kami otomatis memblokir transaksi besar jika rekening tersebut tidak pernah diakses selama puluhan tahun. Perlu verifikasi ulang secara fisik oleh tim audit pusat." Andi mendengus pelan. "Berarti kita harus tunggu sampai besok pagi?" Suryadi menggeleng. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku ingin proses ini selesai hari ini." Andi menatapnya. "Maaf Pak, ini adalah protokol keamanan standar. Kami tidak bisa mengambil risiko." Namun, sebelum Suryadi sempat merespons, Rizky tiba-tiba berbicara. "Pak Andi, izinkan saya bertindak. Saya tahu cara menyelesaikannya." Semua mata tertuju padanya. Rizky menarik napas. "Saya tahu kontak langsung dengan tim audit. Saya pernah bekerja di sana sebelum pindah ke cabang. Ini, saya bisa hubungi mereka sekarang." Andi ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, lakukan." Rizky segera keluar ruangan, membawa tablet dan ponselnya. Dalam beberapa menit, ia berhasil menghubungi kepala tim audit, menjelaskan situasi, dan memberikan semua dokumen digital yang dibutuhkan. Proses verifikasi manual berlangsung intensif. Namun akhirnya, verifikasi selesai. Transaksi dapat dilanjutkan. Layar kembali normal. Andi, Teguh, dan staf lainnya terdiam. Mereka menatap Suryadi seolah melihat seorang legenda hidup. "Pak Suryadi," kata Andi akhirnya, "besok pagi, uang ini akan ditransfer ke rekening tujuan Bapak. Semoga pembangunan panti asuhan berjalan lancar." Suryadi mengangguk. "Terima kasih. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Malam itu, Suryadi pamit pulang. Ia tidak ingin menginap di hotel mahal yang ditawarkan bank. Ia lebih nyaman tidur di rumah sederhana yang ia sewa dekat stasiun bus. Namun, sebelum ia pergi, Andi menahannya sejenak. "Pak Suryadi, bisakah saya ikut berkunjung ke desa Bapak nanti? Saya ingin melihat sendiri bagaimana uang ini digunakan." Suryadi menatap mata pria itu. Ia melihat penyesalan, kerendahan hati, dan semacam keyakinan bahwa hidup ini bisa berubah jika seseorang mau membuka hati. "Tentu saja," jawabnya dengan senyum lebar. "Setiap orang boleh datang selama hati mereka terbut." Malam itu, Bank Sentral Mandiri telah tutup. Lampu-lampu lobi redup, hanya menyisakan beberapa sorotan kecil di sekitar meja resepsionis. Para pegawai satu persatu meninggalkan gedung, pulang ke rumah masing-masing setelah seharian bekerja. Namun, di dalam ruang VIP yang kini sepi, masih ada dua orang yang belum beranjak, Rizky dan Teguh Prasetyo. Mereka duduk di kursi kulit empuk. Dia memandang dokumen-dokumen yang tadi siang menjadi saksi bisu akan kedatangan Suryadi kakek tua yang ternyata menyimpan rahasia besar. Teguh menatap layar komputer, melihat ulang data rekening yang tak pernah tersentuh selama puluhan tahun. Ia menghela napas panjang. "Luar biasa," gumamnya pelan. Dia tidak pernah menyentuh uang sebanyak itu, bahkan untuk dirinya sendiri. Rizky mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Saya merasa malu, Pak. Saya awalnya mengira dia hanya pengemis yang buang-buang waktu. Padahal, dia jauh lebih mulia dari kita semua." Teguh menutup laptopnya perlahan. Ia menatap Rizky dengan tatapan serius. "Kita belajar hari ini, Nak, bahwa penampilan bukan segalanya, bahwa uang bukan ukuran nilai seseorang, dan bahwa hati bisa berubah jika saja kita mau membukanya." Rizky menunduk. "Saya ingin bertemu lagi dengan Bapak Suryadi. Saya ingin ikut membantu panti asuhannya. Saya rasa
Hidup saya butuh arah baru. Teguh tersenyum tipis. Kamu sudah benar memilih jalannya. Kita semua butuh inspirasi. Dan kadang, inspirasi itu datang dari tempat yang tidak kita duga. Esok paginya, jam 8, kurang 5 menit, Bank Sentral Mandiri belum sepenuhnya ramai, tetapi aktivitas internal sudah dimulai. Tim akuntansi sedang menyelesaikan transfer terakhir dari rekening Suryadi ke rekening Amal yang ia berikan kemarin di lobi utama. Sejumlah pegawai bank berkumpul. Mereka berbisik-bisik, saling bertanya tentang sosok kakek tua yang tiba-tiba menjadi pembicaraan seluruh kantor. Katanya, dia punya 450 miliar rupiah. Tapi tinggal di rumah sewaan murah. Iya, katanya dia juga masak sendiri dan jalan kaki ke mana-mana. Hebat banget. Salah satu staf wanita bernama Maya menghampiri Rizky yang sedang memeriksa email pagi harinya. Mas Rizky, kamu kenal dekat sama Bapak Suryadi? Tanyanya ragu-ragu. Rizky mengangguk. Cukup dekat. Dia izinkan saya datang ke desanya nanti. Maya menarik napas. Boleh, saya minta nomornya. Saya ingin ikut membantu panti asuhannya. Saya ingin mengganti kesalahan saya. Rizky terkejut. Kesalahan? Maya mengangguk pelan. Saya salah satu yang sempat menertawakan Bapak Suryadi saat dia pertama kali masuk. Saya pikir dia cuma pengemis yang mencari perhatian. Sekarang, saya malu sekali. Rizky tersenyum. Kamu masih punya kesempatan. Bapak Suryadi bilang, selama kita punya niat baik dan hati yang tulus, kita bisa membantu sesama. Maya menits air mata. Saya ingin berubah. Pukul 9 pagi, Suryadi datang kembali ke bank. Kali ini, ia tampak lebih tenang. Di tangannya, ia membawa tas plastik hitam yang sama, tetapi ekspresi wajahnya berbeda. Ada senyum samar di bibirnya saat ia masuk. Semua pegawai langsung berdiri. Mereka memberi hormat dengan anggukan kepala. Beberapa bahkan menjura ringan. Tidak ada lagi tatapan sinis atau bisikan rendah. Yang ada hanyalah rasa hormat dan penyesalan. Andi Saputra, Direktur Operasional, mendekatinya dengan langkah mantap. Selamat pagi Pak Suryadi. Sapanya dengan suara lembut. Transaksi Anda sudah kami proses. Uang telah masuk ke rekening tujuan. Suryadi tersenyum. Terima kasih banyak, Pak Andi. Andi menundukkan kepala. Maafkan kami atas perlakuan buruk yang Bapak alami. Kami tidak pantas melayani Bapak seperti itu. Suryadi mengangguk. Kalian manusia biasa. Yang penting adalah kita semua belajar. Dan saya percaya kalian sudah mulai berubah. Andy mengusap matanya. Ia menoleh ke para pegawai yang berdiri di belakangnya. Semua menunduk, menunggu kata-kata Suryadi. Saya ingin bicara sebentar, kata Suryadi dengan suara yang tenang namun menggelegar. Semua orang mendekat. Dengan sabar, Suryadi mulai berbicara. Hidup ini bukan soal uang, bukan soal jabatan atau penampilan. Hidup ini adalah soal hati. Soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Soal apakah kita bisa membuka diri untuk menjadi lebih baik. Ia melihat wajah-wajah yang mendengarkan dengan khidmat. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya cerita. Tapi kita tidak boleh menilai mereka hanya dari apa yang kita lihat. Karena kadang, di balik penampilan sederhana, ada jiwa yang luar biasa. Sebuah tepuk tangan kecil mulai terdengar. Lalu, satu persatu, seluruh pegawai bank berdiri dan memberinya aplaus. Air mata mengalir di pipi beberapa orang, termasuk Maya, Rizky, Teguh, dan bahkan Andi. Suryadi tersenyum. Hatunya Hank. Beberapa minggu telah berlalu sejak Suryadi mengunjungi Bank Sentral Mandiri. Namun, bayang-bayang kehadirannya masih terasa di seluruh gedung bank itu. Bukan sebagai nasabah biasa, tapi sebagai sosok yang mengubah cara para pegawai memandang dunia. Suasana di dalam lobi bank tidak lagi sekadar tempat transaksi bisnis dingin dan impersonal. Kini, ada nuansa baru kehangatan, kerendahan hati, dan semacam kesadaran kolektif bahwa hidup ini bukan hanya tentang angka-rengka di layar komputer. Di sebuah ruangan besar di lantai atas, Andi Saputra duduk di mejanya, menatap kertas-kertas yang gaya tanda tangani. Pagi itu, di antara dokumen-dokumen tersebut adalah surat persetujuan program CSR baru, sentuhan hati, inisiatif untuk membantu anak-anak yatim piatu
melalui donasi rutin dari keuntungan bank setiap bulan. Ia tersenyum kecil. Dulu, ia mungkin akan mengabaikan hal seperti ini. Tapi, ia percaya bahwa uang harus punya tujuan lebih dari sekadar akumulasi kekayaan. Teguh Prasetyo masuk dengan tablet di tangan. Pak Andi, data panti asuhan Bapak Suryadi sudah kami update. Proses pembangunan sudah mencapai 60% dan beberapa pegawai kita sudah mulai datang sebagai sukarelawan. Andi mengangguk. Bagus, terus pantau perkembangannya. Saya ingin semua detail benar-benar sesuai harapan Bapak Suryadi. Teguh menyetujui. Satu lagi Pak, Maya dan Rizky minta izin cuti minggu depan. Mereka ingin ikut langsung ke desa, membantu proses pembangunan. Andi tersenyum. Berikan saja, ini adalah investasi terbaik bagi mereka. Bukan hanya untuk panti, tapi juga untuk jiwa mereka. Di bagian bawah gedung, suasana di meja layanan pelanggan terasa berbeda. Para petugas kini lebih ramah, lebih sabar, dan lebih teliti dalam melayani setiap orang yang datang. Tanpa melihat penampilan atau status ekonomi, Maya sedang melayani seorang ibu tua dengan pakaian sederhana. Ia tidak buru-buru, ia bahkan menyediakan air minum dan kursi empuk untuk ibu itu. Setelah urusan selesai, ibu itu pamit dengan ucapan terima kasih yang tulus. Saat ibu itu pergi, Maya menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu otomatis. Hatinya hangat. Ia ingat hari ketika ia sendiri meremehkan seorang kakek tua. Sekarang, ia bertekad untuk tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Rizky duduk di meja kerjanya, mengetik laporan harian, namun matanya seringkali teralih pada sebuah foto yang ia letakkan di sudut monitor. Foto itu diambil 2 hari lalu saat tim sukarelawan bank pertama kali berkunjung ke desa Suryadi. Di dalam foto, ia tampak sedang membantu membangun tembok panti asuhan baru, tertawa bersama anak-anak yatim yang ceria di belakangnya. Suryadi berdiri dengan senyum lembut, tangannya bertumpu pada tongkat kayu tua. Rizky tersenyum sendiri. Terima kasih Pak, gumamnya pelan, kamu mengubah hidup saya. Sepekan kemudian, bank menerima surat undangan resmi dari desa Cibening, tempat panti asuhan baru dibangun. Undangan itu ditujukan untuk seluruh staf Bank Sentral Mandiri. Acara itu adalah upacara peletakan batu pertama panti asuhan yang kelak akan menjadi rumah bagi puluhan anak yatim. Semua pegawai menyambut undangan itu dengan antusias. Bahkan banyak yang menyumbangkan barang-barang pribadi untuk keperluan panti, buku tulis, mainan, pakaian, hingga alat elektronik bekas namun masih layak pakai. Saputra memberikan pengumuman resmi di aula bank. Saya bangga bisa bekerja dengan kalian semua. Hari ini kita bukan hanya bankir, kita adalah manusia yang peduli, manusia yang berusaha menjadi lebih baik. Mari kita tunjukkan bahwa uang bukan segalanya, tapi cinta kasih dan niat baik adalah nilai yang abadi. Aplaus riuh pecah di aula. Malam sebelum keberangkatan rombongan bank, Suryadi duduk di ruang tamu kecil di rumahnya. Ia membaca Al-Quran dengan lampu redup menyelimuti ruangan. Sebuah suara pelan terdengar dari luar dering ponsel tua miliknya. Ia mengangkatnya. Di layar tertulis nama Rizky, sukarelawan bank. Ia menjawab panggilan itu. Halo nak, ada apa? Suara Rizky terdengar bersemangat. Pak Suryadi, kami semua akan datang besok. Kami membawa banyak bantuan. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk ikut membantu. Suryadi tersenyum. Justru aku yang berterima kasih. Kalian telah membuktikan bahwa hati manusia bisa berubah. Itu adalah hadiah terbesar bagiku. Setelah percakapan selesai, Suryadi menutup ponselnya dan kembali membaca kitab sucinya. Di luar jendela, langit malam penuh bintang. Seperti janji Tuhan bahwa kebaikan tidak akan pernah hilang begitu saja. Matahari pagi menyinari desa Cibening. Udara sejuk pegunungan bercampur aroma tanah basah dan daun jati yang lembut. Di tengah desa kecil itu, sebuah bangunan baru sedang berdiri sederhana, kokoh, penuh makna. Panti asuhan Tunas Harapan 2. Di halaman depannya, anak-anak berlarian dengan riang, mempersiapkan tenda, kursi, dan dekorasi sederhana untuk acara hari ini. Di pojok lapangan,
beberapa orang tua desa membantu menyiapkan makanan tradisional untuk para tamu. Di atas panggung kayu kecil, spanduk besar terbentang. Peletakan batu pertama Panti Asuhan Tunas Harapan II dihadiri oleh Bank Sentral Mandiri dan masyarakat desa Cibening. Kendaraan rombongan dari Jakarta mulai tiba satu persatu. Mobil berpakaian rapi masuk pelan ke dalam desa. Pegawai bank turun dari kendaraan mereka, mengenakan baju kasual atau seragam sukarelawan. Wajah mereka tampak antusias, campur rasa haru. Rizky turun dari mobil pertama, membawa koper kecil dan tas besar berisi bantuan dari rekan-rekannya. Ia langsung disambut oleh Suryadi yang sudah menunggu di gerbang masuk dengan senyum hangat. "Selamat datang, Nak," kata Suryadi sambil memeluk Rizky singkat. Rizky tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah mengizinkan kami hadir di sini, Pak." Suryadi mengangguk. "Ini adalah rumah kalian juga. Selama hati kalian ikhlas, setiap langkah kalian akan punya arti." Satu persatu, semua pegawai bank tiba. Maya, Teguh, Andi, bahkan staf administrasi dan teknis, semua datang tidak sebagai nasabah atau petugas layanan pelanggan, tapi sebagai manusia biasa yang ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Andi Saputra mendekat ke Suryadi. "Pak Suryadi, izinkan saya menyampaikan sesuatu nanti?" Surya menepuk bahunya. "Tentu saja, hari ini adalah hari untuk berbagi." Acara dimulai tepat pukul 10 pagi. Anak-anak yatim membuka acara dengan pembacaan doa dan lagu kebangsaan. Setelah itu, Suryadi naik ke panggung. Ia tidak menggunakan mikrofon, tapi suaranya cukup keras untuk didengar oleh seluruh hadirin. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya hanya seorang laki-laki tua yang percaya bahwa hidup ini harus meninggalkan warisan. Bukan warisan uang, tetapi warisan cinta, pengabdian, dan harapan." Sejenak ia diam, lalu melanjutkan. "Panti asuhan ini bukan hanya milik saya, ini adalah milik kita bersama. Milik anak-anak yang masih punya masa depan. Milik orang-orang yang percaya bahwa membantu sesama adalah bentuk nyata dari ketundukan kepada Tuhan." Aplaus pecah, beberapa orang menangis. Setelah pidato Suryadi, Andi Saputra naik ke panggung. Ia membawa secari kertas, namun akhirnya memilih tidak membacanya. "Saya datang ke sini dengan pikiran yang sempit, dengan hati yang dingin. Tapi hari ini, saya merasa seperti dilahirkan kembali. Kehadiran Bapak Suryadi dan semangat anak-anak di desa ini telah mengubah cara saya memandang dunia." Ia menatap wajah-wajah yang hadir. "Bank Sentral Mandiri akan terus mendukung program ini. Kami juga akan membuat program sukarelawan rutin agar setiap pegawai bisa merasakan apa yang kami rasakan hari ini." Lagi-lagi, aplaus menggema. Bahkan Suryadi ikut bertepuk tangan. Saat acara hampir usai, Suryadi memanggil semua pegawai bank ke depan panggung. Ia ingin mereka berdiri berjajar dengan anak-anak yatim sebagai simbol kesetaraan. "Jangan pernah takut untuk menjadi rendah hati," katanya, "karena kerendahan hati adalah awal dari segala kebaikan. Jangan pernah meremehkan siapapun karena kadang jiwa yang paling mulia datang dalam penampilan yang paling sederhana." Ia menoleh ke arah Rizky dan Maya. "Dan jika kalian ingin terus membantu, datanglah kapan saja. Tidak perlu janji besar, cukup niat baik dan keikhlasan." Langit mulai menjelang siang, matahari tinggi, sinarnya hangat, menyelimuti semua orang. Yang hedek di tengah halaman, batu pertama panti asuhan diletakkan. Di atasnya tertulis, "Warisan kasih, harapan baru." Di belakangnya, Suryadi tersenyum, hatinya tenang. Ia tahu, ia tidak akan hidup selamanya. Namun, ia yakin warisan yang ia tinggalkan akan abadi. Karena kebaikan tidak pernah punah.